Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dias, pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teori Probabilitas Bayesian Detektif. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Faiza Viviani Mei Firauza, NPM 25032010162. Saya dari kelas paralel B. Baik. Untuk latar belakang tugas Bayesian detektif saya, yaitu pada sore hari, setelah saya selesai pengadaran di UPN Veteran Jawa Timur, saya keluar dari gedung FT3 ingin memesan Gojek untuk pulang ke kos. Namun tiba-tiba langit mendung. Saya menduga akan hujan tetapi tidak lebat, hanya gerimis kecil saja. Apabila hanya gerimis kecil saja, saya tetap ingin pulang menggunakan Gojek. Lain hal jika hujannya lebat, bisa saja saya pulang menggunakan gokar. Lalu dari situ prior probability, dugaan awal saya, saat saya keluar dari FT3, tiba-tiba langit menunjukkan mendung, saya menduga akan hujan, tapi gerimis saja, dikarenakan dari pagi hingga siang langit cerah tanpa awan. Itu dugaan awal saya. Jadi priornya PB1 probabilitas awalnya di PB1-nya saya menduga hujan tapi hanya gerimis kecil itu 0,06 atau 60%. Lalu dugaan awal saya yang kedua yaitu PB2-nya hujan deras tapi dugaan saya hanya 0,04 yaitu 40% saja. Setelah itu selanjutnya likelihood. Ternyata saya mendapatkan bukti atau petunjuk saat saya ingin memesan Gojek, tiba-tiba datang angin sepoi yang sangat kencang dan mulai mengeluarkan rintik-rintik hujan yang rapat dan lebat. Sehingga saya memperbaiki dugaan saya menjadi dugaan baru saya, yaitu dugaan baru saya yang pertama yang PA1B1 itu yang awalnya saya duga awal itu 60%, tapi saya rubah menjadi 0,3 karena tidak mungkin hanya terjadi gerimis kecil setelah datangnya angin kencang dan terdapat udah terdapat rintik gerimis yang rapat. Lalu dugaan baru saya yang saya perbarui yang kedua itu yang awalnya hanya 0,04 atau 40% berubah menjadi 0,9. Karena dugaan saya akan terjadi hujan deras setelah datangnya angin yang kencang dan rintik hujan yang semakin rapat. Lalu posterior probability hasil dari eh, dugaan baru saya. Ya, yang pertama itu probabilitas total kemunculan A. Itu kita hitung dulu, itu yaitu PA. Rumusnya sama dengan dugaan baru satu dikali dugaan awal satu ditambah dugaan awal dua dikali dugaan awal dua yang lama yang pertama. Itu kan sama dengan 0,3 dikali 0,6 ditambah 0,9 dikali 0,4. Hasilnya itu 0,18 ditambah 0,36 sama dengan 0,46.
Jadi kita dapatkan probabilitas total kemunculan A-nya 0,46. Lalu kita bisa hitung posterior keyakinan baru kita, yaitu yang pertama yang PB1A, itu rumusnya PA1B1 yang dugaan baru kita atau bukti baru kita kalikan dengan dugaan awal, lalu dibagi dengan probabilitas total kemunculan A yang tadi kita dapatkan 0,46. Jadi sama dengan 0,6 dikali 0,3, lalu kita bagi 0,46 sama dengan 0,18 dibagi 0,46. Hasilnya 0,3941. Lalu keyakinan baru kita yang PB2A sama dengan bukti barunya kita kalikan dengan dugaan awal, lalu kita bagi dengan probabilitas total kemunculan A, itu sama dengan 0,9 dikali 0,4, lalu kita bagi 0,46. Hasilnya dari 0,9 dikali 0,4, 0,36, kita bagi menjadi 0,46. Sama dengan 0,78. Lalu kesimpulannya adalah prior terbesar dugaan awal saya B1-nya awalnya itu 60%. Namun setelah terdapat bukti baru, ternyata di B2-nya itu malah yang sangat tinggi, 90%. Karena ternyata angin kencang dan gerimisnya rapat. Maka posteriornya diperbaiki menjadi sangat tinggi untuk B2, hasilnya itu 70%. Lalu buktinya evidence setelah secara dramatis berubah keyakinan yang awalnya hanya gerimis ternyata hujan deras. Jadi yang awalnya dugaan awal saya itu hanya gerimis kecil, jadi saya bisa pulang menggunakan Gojek. Namun dengan Bayes theorem ternyata ternyata dengan bukti barunya ternyata hujannya deras sehingga saya pulang menggunakan go-kart. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.